Pasukan IDF kembali melanjutkan operasi militernya di Rafah Timur dan mengabarkan bahwa 3 terduga teroris berhasil dilumpuhkan di area infrastruktur bawah tanah pada 21 hingga 22 November 2025 malam. Dalam laporan internalnya, pasukan tempur Brigade Nahal disebut melakukan penggeledahan di lokasi tersebut. Mereka kemudian menemukan 3 individu yang diidentifikasi sebagai teroris dan langsung menembak mati ketiganya. IDF menyebut ketiga orang itu diduga merupakan kelompok yang sebelumnya muncul dari jalur terowongan bawah tanah di Rafah Timur dan mencoba bersembunyi. Di 2 insiden terpisah di jalur Gaza bagian utara, pasukan IDF juga mengaku mendeteksi 4 teroris yang melintas mendekati garis kuning dan dianggap mengancam keselamatan pasukan. Dalam koordinasi dengan Angkatan Udara, 2 diantaranya ditembak dan dinyatakan tewas. IDF menyatakan pasukan di bawah Komando Selatan terus dikerahkan sesuai mandat operasi. Mereka menegaskan akan tetap bertindak untuk menangani setiap ancaman langsung yang muncul. IDF merilis rekaman yang disebut memperlihatkan seorang teroris Palestina menembaki pasukan Israel di jalur Gaza Selatan sebelum akhirnya tewas pada 22 November 2025. Militer Israel menyampaikan bahwa pelaku diketahui melintasi garis kuning dengan menggunakan kendaraan sambil memanfaatkan jalur kemanusiaan yang biasa dilewati bantuan. IDF menjelaskan pria bersenjata tersebut menembaki pasukan yang berjaga di daerah itu, namun tidak ada korban luka. Pasukan Brigade Selatan Divisi Gaza kemudian membalas tembakan dan menewaskan pelaku. Insiden itu digambarkan IDF sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Sebagai respons, mereka mengumumkan telah melancarkan serangan udara ke posisi Hamas di berbagai titik jalur Gaza. Pasukan IDF melaporkan bahwa sejumlah anggota Hamas yang ditangkap pada 22 November 2025 memberikan informasi baru mengenai kondisi jaringan terowongan yang mereka gunakan sebagai kantong teror di Rafah Timur. Dalam pemeriksaan tersebut, para tahanan menyebut jumlah teroris yang masih bertahan di terowongan bawah tanah diperkirakan sekitar 80 orang, bukan lebih dari 200 seperti dugaan awal pihak Israel. Mereka juga menyampaikan bahwa para teroris tidak berkumpul dalam satu jalur bawah tanah, melainkan tersebar di beberapa terowongan. Setiap terowongan hanya berisi beberapa lusin orang dan tidak memiliki koneksi antar jalur. Sehingga perpindahan harus dilakukan dengan naik ke permukaan lebih dulu. Beberapa tahanan mengatakan kelompok mereka berjumlah sekitar 30 orang dalam satu terowongan. Selain itu, para teroris yang keluar sekitar pukul 6:30 pagi dilaporkan bermaksud mengambil makanan dan air dari terowongan lain karena persediaan di tempat mereka hampir habis. IDF juga menyebut komandan jaringan tersebut adalah pimpinan batalion Hamas di Rafah Timur yang diduga menjadi tokoh berpangkat tertinggi di lokasi itu. Dalam satu terowongan, para tahanan mengungkap terdapat sekitar 10 jenazah anggota Hamas yang baru saja tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.